Matius pasal 26. Mulai dari ayat pertama. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan. Kenapa dia tahu, saudara? Ya karena memang sebelumnya dia sudah divonis, dihakimi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan juga hal ini telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya, bahwa Yesus akan dikorbankan, akan menjadi korban penebusan dosa. Jadi orang Yahudi akan merayakan Paskah 2 hari lagi setelah ia mengatakan ini, saudara, 2 hari lagi ia akan disalibkan. Paskah itu, saudara, adalah satu perayaan orang yang beragama Yahudi sebagai peringatan bagi mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi ada anak domba Paskah, saudara, yang dikorbankan pada saat itu. Dan itulah yang akan mereka rayakan setelah Yesus mengatakan ini. Dan Yesus juga menjadi anak domba Paskah. Kalau pada saat orang Israel keluar dari Mesir, anak domba Paskah itu adalah anak domba betulan, ya, saudara. Dan itu dikorbankan untuk pembebasan orang Israel dari perhambaan orang Mesir. Dan ini juga akan terjadi bagi Yesus sebagai korban penebusan dosa. Jadi untuk membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Jadi kalau dalam agama Yahudi, Paskah adalah pembebasan orang Israel dari perhambaan manusia. Sedangkan Paskah orang Kristen adalah perayaan pembebasan manusia dari perhambaan dosa. Ayat 3, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi memang mereka sudah merencanakan itu juga, saudara. Imam kepala dari agama Yahudi, dan imam besar pada saat itu bernama Kayafas. Hal ini juga ditulis di dalam Injil Yohanes, saudara, bahwa mereka yang berkumpul di istana imam besar yang bernama Kayafas. Setelah perkataan Yesus ini, orang-orang yang sudah merencanakan itu melaksanakannya, sehingga mereka menangkap Yesus. Kita sudah belajar tentang itu, bahwa Yesus ditangkap di tengah malam, saudara. Dan kemudian dia diadili dan dijatuhi hukuman mati. Walaupun pada saat itu Pilatus sebagai hakim menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi karena ada desakan daripada orang-orang Yahudi, ada massa gitu, saudara, ya, massa yang ada di gedung pengadilan itu, sehingga Yesus divonis mati karena ada pengajar-pengajar sesat, saudara. Jadi pengajar-pengajar sesat itu sudah ada jabat pertama, jadi bukan jabat kedua ketiga, sudah ada yang mengajarkan
tentang Yesus itu berbeda dengan yang sebenarnya. Kita bisa baca ini, saudara. Tujuan daripada Injil Yohanes ditulis dalam pasal 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuannya untuk itu, saudara. Jadi kalau kita baca Injil Matius ini, memang semua disampaikan tetapi tidak lengkap. Makanya Injil Yohanes ditulis untuk menyempurnakan apa yang sudah ada di dalam Injil yang sebelumnya. Jadi Matius, Markus, Lukas itu ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Sedangkan Injil Yohanes ditulis tahun 80-an Masehi. Oke, kita teruskan Matius pasal 26 ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Hal ini juga telah ditulis oleh Yohanes, saudara. Memang ceritanya sama, tetapi dalam tulisan Rasul Yohanes dia melengkapi apa yang kurang. Nah, saudara, kalau di sana tadi kita mendengar bahwa semua muridnya yang mengatakan itu, untuk apa pemborosan ini. Tetapi kalau di dalam Injil Yohanes pasal 12, yang mengatakan itu adalah Yudas Iskariot. Jadi tidak semua murid, ya. Yohanes ini sudah membaca itu apa yang ditulis karena dia masih hidup, saudara, sampai umur 96 tahun dia di dunia. Dan dia sudah membaca itu, jadi dia melengkapi apa yang kurang. Di dalam Yohanes 12 dikatakan, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Jadi ada perbedaan, saudara. Di dalam Matius mengatakan di kepala Yesus. Tapi di dalam Injil Yohanes yang diminyaki adalah kaki Yesus. Mana yang benar ini? Yohanes ini menulis setelah membaca apa yang ditulis oleh Matius. Jadi dia menyempurnakannya, saudara. Karena Rasul Yohanes adalah rasul yang paling dekat dengan Yesus. Biasanya dia duduk dekat Yesus. Jadi dia tahu persis apa yang terjadi, ya. Jadi di sini ditulis bahwa Maria itu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau
minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Jadi ada perbedaan. Di dalam Matius 26 dikatakan bahwa semua murid Yesus yang mengatakan itu. Sementara di dalam Yohanes pasal 12 bahwa yang mengatakan itu adalah Yudas Iskariot. Matius 26 ayat 8. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Menurut Rasul Yohanes adalah Yudas Iskariot. Jadi untuk itulah maka Injil Yohanes ditulis untuk menyempurnakan apa yang kurang di dalam Injil-Injil sebelumnya. Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas Iskariot inilah yang memiliki rencana untuk menyerahkan Yesus. Kenapa Yudas Iskariot melakukan itu? Kenapa dia menyerahkan Yesus? Padahal dia adalah murid daripada Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa dia adalah bendahara. Bendahara yang memegang kas mereka. Artinya Yesus dan 12 murid itu memiliki kas. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes 12 tadi bahwa Yudas Iskariot ini sering mengambil uang kas. Jadi dia hanya pengikut Yesus saja, saudara. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia lebih mengasihi dunia. Dia berpikir tentang uang saja. Jadi Rasul Yohanes mengatakan bahwa sebenarnya Yudas Iskariot itu mengatakan lebih baik minyak narwastu itu dijual dan kita dapat uang 300 dinar. Untuk apa? Untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi dia mengatasnamakan orang miskin karena dia cinta uang. Itulah yang membuat dia menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia menyerahkan Yesus 30 uang perak. Sementara minyak narwastu itu 300 dinar. Sangat mahal. Makanya dia sepertinya membela orang miskin. Dia datang ke depan menghasut teman-temannya dan mengatakan, "Untuk apa pemborosan ini?" Namun Yesus mengatakan, biarlah itu terjadi supaya itu menjadi satu persiapan penguburanku. Jadi Yesus sudah mengatakan itu kepada mereka. Biarlah perempuan itu meminyakinya. Masalah untuk persiapan penguburanku. Dan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Sekarang ini memang tetap diingat ini, saudara. Bahwa Maria pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Sama dengan upah 1 tahun seorang pekerja. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot ini, saudara, bahwa orang yang mengasihi dunia di dalam dirinya tidak ada kasih akan Allah. Karena dia
mengasihi uang saja. Sehingga gurunya pun dijualnya. Dia mau hidup di dalam kegelapan. Orang yang tinggal di dalam kegelapan, saudara, tidak mau datang kepada terang. Kenapa dia tidak mau datang kepada terang? Karena nanti semua perbuatannya bisa kelihatan. Walaupun Yudas Iskariot ini mengikut Yesus, namun hatinya tidak benar-benar menjadi pengikut Yesus. Dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak melakukannya, sama saja, saudara. Dia hidup di dalam kegelapan. Kenapa? Kalau orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, maka ia hidup di dalam terang. Sehingga ia tidak dikuasai oleh kegelapan. Artinya iblis tidak bisa mempengaruhi dia. Tetapi Yudas Iskariot ini masih bisa dipengaruhi oleh iblis. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Yudas Iskariot ini memang mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan. Buktinya dia sering menipu. Dia mengambil uang dari perbendaharaan mereka. Di dalam Yohanes 12 mulai dari ayat 4, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas Iskariot ini, dia adalah pengikut Yesus. Dia adalah murid. Tetapi dia tidak hidup di dalam kebenaran. Dia melihat langsung mukjizat itu. Dia juga mendengar langsung perkataan Yesus. Tetapi dia tidak berubah. Itu adalah satu yang wajar kalau kita sekarang ini mengetahui juga banyak orang yang murtad. Itu wajar. Sedangkan ketika Yesus saja ada dan murid yang dipilihnya sendiri itu Yudas Iskariot bisa murtad, bisa dirasuki iblis. Karena dia hanya mendengar firman tetapi dia tidak mau lakukan. Nah, terbukti di sini bahwa dikatakan di ayat 6 ini, Yohanes 12 ayat 6 ini, bahwa ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi saudara yang kekasih, mari kita menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh maksudnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, iman kita tidak kuat. Yesus sudah mengatakan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Namun kalau ada orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia adalah seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Artinya imannya tidak kuat. Lah itulah yang telah dilakukan oleh Yudas Iskariot itu. Dia mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak melakukannya. Sehingga ia tetap tinggal di dalam kegelapan. Seandainya dia melakukan firman yang telah dia dengar itu sebenarnya, maka dia tidak akan bisa dikuasai oleh kegelapan. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Agamanya mungkin Kristen.
tetapi dia hanya menjadi pendengar saja. Dan dia tidak pernah mau berubah. Dia tidak mau melakukan firman itu. Maka itu artinya dia masih hidup di dalam kegelapan. Sehingga kalau iblis datang mempengaruhi dia, maka dia bisa dipengaruhi. Bahkan dia bisa kerasukan iblis. Seperti yang kita baca tadi bahwa Yudas Iskariot itu kerasukan iblis, kerasukan setan. Jadi orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus tetapi tidak melakukan firman Tuhan sama dengan orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Mari kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, supaya iman kita menjadi iman yang kokoh. Kita teruskan Matius 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridmu." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Jadi ada 12 murid Yesus ini, saudara. Semuanya mengatakan, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Ayat 24, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yesus mengatakan sebenarnya lebih baik bagi Yudas ini sebenarnya dia tidak dilahirkan. Kenapa? Karena tanpa dia sebenarnya memang Yesus akan disalibkan. Ngapain dia ambil bagian di dalam itu? Ya, maka Yesus mengatakan, celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Jadi Yesus langsung mengatakan, "Kaulah itu." Oke. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Jadi mereka mengadakan Paskah, saudara,
Dan di situ juga ada si Yudas Iskariot itu. Semua ritual Yudas Iskariot ini ikut. Nah, tapi dia tidak melakukan firman. Jadi kalau ada orang mengikut Yesus tetapi tidak melakukan firman Tuhan, ya kan sama saja dengan Yudas Iskariot. Ada gunanya kan? Dia akan binasa juga. Jadi mari kita mengikut Yesus itu dengan benar, menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Bahkan ini Yudas Iskariot ini sudah ikut melayani juga. Dia sudah membaptis juga. Dia sudah mengusir setan. Tetapi dia tidak melakukan kebenaran. Bagaimana? Dia itu adalah seorang murid Yesus, pengikut Yesus, setia dia mengikutnya. Tapi dia mencuri. Kan udah bahaya itu. Dia sering mencuri. Artinya dia tidak melakukan firman Tuhan. Baik, yang kita tiru itu yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Kita harus menjadi pelaku firman, saudara. Kita teruskan ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Jadi memang ini Petrus ini memang betul-betul spontan dia. Mungkin saja dia ini tubuhnya besar ini. Makanya dia, wah kalau orang lain tergoncang, aku tidak. Jadi dia pikir hanya kekuatan fisik yang diperlukan. Ya, maka sebenarnya memang dia karena memang dia mengasihi Tuhan Yesus. Dia mau membela. Jadi membela Tuhan Yesus itu tidak cukup hanya dengan fisik. Nah, harus ada roh Allah. Karena yang dilawan itu bukan darah dan daging, itu iblis. Ya. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi mereka memang betul-betul mau sebenarnya, tetapi tidak kuasa. Nah, karena mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus pada saat itu, saudara. Maka mereka tidak sekuat apa yang mereka pikirkan. Ya. Terbukti setelah itu kan Petrus itu menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus. Ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Jadi Yesus ini selalu membawa yang 3 orang ini, saudara, lebih dekat dengan dia. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi mereka terpisah ini, saudara. Ada tinggal 11 lagi muridnya ini karena si Yudas sudah keluar. Doa Tuhan Yesus itu kita bisa lihat di Yohanes pasal 17. Nah, jadi secara lengkapnya, saudara, kita baca isi daripada doa Tuhan Yesus itu. Karena Yohanes ada di situ.
dekat. Sementara muridnya yang lain itu ada 8 orang yang lain, ya, menurut kitab Lukas itu bahwa mereka itu agak jauh seperlempar batu dari jaraknya dari yang 3 orang yang di mana Yesus berdoa ini, agak jauh, mungkin sekitar 20 meter. Jadi yang mendengar doa itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dari mana ini Matius tahu ini? Sementara dia jauh, ada sekitar 20 meter. Berarti dia tanyalah kepada Petrus, ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia tidak mendengar ini. Sudah pasti kalau sudah 20 meter di tengah malam berdoa, ya nggak dengar dia itu. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi ini disampaikannya kepada Petrus. Padahal sebenarnya Petrus itu dan 2 orang yang lain, 3 orang mereka itu disuruh untuk berjaga-jaga. Tapi dia tertidur. Ya, Petrus ini langsung ditegur, ya. Kemudian lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi dia sebenarnya sedih. Tuhan Yesus ini sedih karena dia mau meninggalkan murid-muridnya ini. Tapi itu sudah dinubuatkan bahwa ini harus terjadi. Ya bayangkan sudah bersama 3,5 tahun kemana-mana. Ya, jadi dia sedih. Dia tidak mau meninggalkan murid-muridnya. Tetapi karena misi, karya keselamatan itu memang sudah dirancang sebelumnya dan itu memang harus terjadi, maka ia mengatakan, jadilah kehendak. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya akan tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kalau kita mau lihat apa itu doa Tuhan Yesus itu, ya, lebih jelas di dalam Yohanes 17. Itulah makanya Yohanes menulis Injil, karena ada hal-hal yang belum ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Jadi Yohanes menulis sebenarnya ini intinya, karena dia dekat di situ. Apa saja yang dikatakan telah didengar oleh Rasul Yohanes. Baik, kita teruskan. Matius 26 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar, orang yang membawa pedang dan bentuk, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia.
tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Jadi Yudas Iskariot ini hebat dia. Sangat berani demi uang. Jadi dia sangat berani mengkhianati gurunya hanya karena uang. Makanya dikatakan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, ada banyak orang juga yang menentang itu. Berarti kita tidak cinta uang. Bukan maksudnya nggak boleh kita punya uang, saudara yang kekasih. Sebenarnya kita harus lebih mengutamakan Tuhan daripada uang. Karena uang itu bisa hilang. Uang saudara ada dimanapun, bisa hilang. Tapi kasih kepada Tuhan itu, harta yang disimpan di sorga itu tidak hilang. Maka Yesus pernah mengajar, ya, bahwa ngengat dan karat akan merusak hartamu di bumi. Makanya dikatakannya, carilah kerajaan Allah. Carilah harta sorgawi. Di Matius 25 sudah kita baca apa itu harta sorgawi itu. Harta sorgawi itu, saudara, ketika kita memberi kepada orang miskin, memberi sedekah. Harta sorgawi itu kalau saudara memberi makan orang miskin, itu harta sorgawi. Simpanlah hartamu di sorga. Kalau harta di bumi ini bisa. Kalau ada bilang, banyak hartaku ini itu, bisa lenyap dalam sehari. Bisa saudara. Buktinya banyak itu ya, yang ketika terjadi gempa bumi, banjir, habis itu ludes, bisa itu. Tapi harta sorgawi itu tidak. Demi uang yang 30 keping perak, dia menjual Yesus. Dia dengan beraninya, keberaniannya itu untuk melakukan kejahatan itu karena uang. Gelap. Dia hidup di dalam kegelapan. Yudas Iskariot itu pengikut Yesus tapi hidup dalam kegelapan. Dia langsung memberi salam Rabi. Wah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengelurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Nah, inilah siapa pelaku ini. Ini adalah Petrus memotong telinga. Ya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Jadi Yesus menyerahkan dirinya itu karena memang itu sudah ada rancangan sebelumnya, sudah ada dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Sebelumnya Yesus, kalau ada yang seperti ini, dia ditangkap, dia bisa hilang. Dia bisa menghilang. Dan ya, apa yang dibilangnya ini, kan bisa aku berseru. Bukan hanya karena kamu sebenarnya aku bisa kuat ini. Itu dikatakannya kepada murid-muridnya. Tapi ini harus terjadi. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri.
Jadi inilah yang terjadi saudara, semua muridnya ketakutan melarikan diri. Ayat 57, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Jadi vonis itu dijatuhkan kepada Yesus karena sesuai dengan pernyataannya ini bahwa dia adalah anak Allah. Jadi ada kronologisnya saudara, artinya tidak tiba-tiba Yesus itu disalibkan. Jadi ada alasannya saudara. Karena dia mengaku bahwa dia adalah Allah, dia anak Allah. Kalau kita bilang dia anak Allah, apakah Allah beranak? Bukan. Bagian dari Allah. Bagian dari Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia yang berfirman itu, dialah Yesus. Ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Jadi memang ini sangat menyakitkan. Kalau kita dengar saja ini sangat menyakitkan. Ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apa yang telah disampaikan oleh Yesus dan itu terjadi. Dan inilah yang menguatkan murid-muridnya saudara untuk tetap percaya kepada Yesus. Kenapa bisa seperti itu saudara?
Karena ini adalah satu pelajaran juga. Pelajaran supaya kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia Maha Tahu. Artinya sebelum kejadian, dia sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Dan memang itu sudah terjadi. Itulah yang membuktikan bahwa Yesus itu Maha Tahu. Dengan jangan demikian, maka murid-muridnya yang 11 itu tidak meninggalkan Yesus lagi. Tetap percaya kepada Yesus, walaupun ada ketakutan bagi mereka. Namun Yesus sudah mengatakan bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Sehingga setelah mereka menerima Roh Kudus, itu yang terjadi 50 hari setelah Yesus mati dan 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya ini dibaptis dengan Roh Kudus. Dan mulai saat itu, saudara, mereka memiliki kuasa. Mereka tidak ada ketakutan lagi. Nah, seandainya hal ini terjadi setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus, maka itu berarti Roh Kudus itu tidak berkuasa. Jadi apa yang terjadi kepada Petrus ini terjadi, dia menyangkal Yesus itu sebelum dia dibaptis dengan Roh Kudus. Namun setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka tidak memiliki ketakutan lagi. Mereka betul-betul berani, saudara. Sebelumnya Petrus ini mengandalkan kekuatan fisiknya. Dan setelah dia melihat bahwa ia adalah orang yang sebenarnya hanya mengandalkan fisiknya, itu tidak ada kekuatannya itu. Sehingga ia menyangkal Yesus 3 kali. Kita baca di ayat terakhir, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Artinya dia tidak berdaya, saudara, untuk tidak menyangkal Yesus. Jadi ini yang kita perlukan, saudara. Kita memerlukan apa yang namanya Roh Kudus. Jadi untuk menjadi saksi Yesus itu, saudara, kita memerlukan Roh Kudus. Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita untuk menjadi saksi Yesus, maka kita akan seperti Petrus. Kita akan menyangkal Yesus. Karena tantangan sebagai anak-anak Tuhan itu bukan tantangan biasa. Kita akan berhadapan dengan kematian. Karena Yesus sudah mengatakan itu. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jadi tidak gampang sebenarnya menjadi pengikut Yesus. Oleh sebab itu, maka kita perlu yang namanya lahir dari Roh. Sama seperti apa yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus itu, kamu harus dilahirkan dari air dan Roh. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk memikul salib. Kalau tidak, kita akan menyangkal Yesus, saudara. Jadi artinya mengikut Yesus itu harus ada kuasa. Harus ada kekuatan yang dari sorga yang memberikan kita kemampuan untuk itu. Jadi jangan kita abaikan Roh Kudus itu. Baptisan Roh Kudus itu harus ada bagi kita. Yesus mengatakan ini Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini sangat penting, saudara, kuasa itu. Supaya kita jangan menyangkal
Yesus ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang meminta nyawa kita. Itu telah terjadi kepada Petrus. Petrus itu adalah orang dekat Yesus, sudah. Murid Yesus yang dekat. Ada 3 orang murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan dia menyangkal Yesus 3 kali. 3 kali dia menyangkal Yesus. Ketika dia dikatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, dia nyangkal. Enggak, aku tidak. Terakhir dia pun benar-benar mengatakan bahwa dia tidak kenal Yesus. Jadi saudara yang kekasih, jangan kita abaikan firman Tuhan. Kita harus dilahirkan dari air dan roh. Di Yohanes 3 ayat 5 itu, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air, artinya dibaptis dengan air untuk memohonkan hati nurani yang baik. Setelah itu diajar oleh firman Tuhan dan dibersihkan oleh firman Tuhan. Setelah layak, maka dibaptis dengan Roh Kudus. Seperti murid-murid Yesus ini. Kita baca ini Matius 26 ayat 74. Apa yang dilakukan Petrus? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Dia bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Bagaimana dia bisa menjadi saksi Yesus kalau seperti itu? Dan Yesus sudah maklum pada saat itu, makanya dia sudah memperingatkan Petrus itu bahwa walaupun besar badanmu, kuat kamu secara fisik, tetapi sebenarnya kau tidak akan mampu menghadapi itu. Kau tidak akan mampu. Dan memang itu sudah terjadi. Nyata, apa yang dikatakan Yesus itu nyata terjadi. Makanya kita memerlukan kuasa dari sorga untuk menjadi saksi Yesus. Baik saudara, kita sudah belajar firman Tuhan ini dari Matius 26 ini. Kita telah mengetahui apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terus kita harus mendapat kuasa untuk bersaksi tentang Yesus itu. Kita harus menerima kuasa. Jadi jangan sembarangan juga, saudara. Jangan hanya berdebat-debat saja. Kalau hanya berdebat saja, tidak punya kuasa, berbahaya itu. Kita nanti bisa sama seperti Petrus itu, menyangkal Yesus. Kalau kita tidak memiliki kuasa. Sini ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, dan di pasal 2-nya mereka mendapatkan itu, sudah. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi setelah mereka mendapatkan Roh Kudus ini, saudara, mereka tidak ada ketakutan lagi. Makanya semua murid Yesus itu, saudara, tidak takut mati.
Dan kita sudah mengetahui sejarahnya bahwa semua murid Yesus, kecuali Rasul Yohanes, mereka itu telah dibunuh, telah disalibkan. Hanya Rasul Yohanes saja yang tidak bisa dibunuh, saudara. Maka Rasul Yohanes ini bisa berumur tua sampai umur 96 tahun. Baik saudara, demikian mari kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin.